hidup ini singkat. Mari kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk melakukan sesuatu yang berguna sebesar-besarnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan, tapi bagaimana kita menyatukan hal-hal yang bisa menyatukan, seperti itu. Lebih baik kita yang disakiti daripada kita menyakiti orang. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Asri Said ST, Siap. Ketua KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia 2017-2020. Ini untuk Kabupaten Maros ya? Ya, terpilihnya 2017. Dilantiknya 2019. Dilantiknya di 2020. Jadi 2020 justru. Kemarin. Ya, baru dilantik. Wow, 3 tahun lebih digantung gitu ya? Iya. Rasanya gimana, Pak? Ya, seperti itulah dinamika kepemudaan. Ya, tetap harus berjuang muda gitu. Itu bagian dari proses dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari. Tapi kalau saya baca berita ya di media cetak ini Bapak kayaknya tidak terlalu ngebet untuk dilantik ya pada saat itu ya? Siap, artinya kan kita masuk di KMP itu adalah bentuk pengabdian. Iya. Itu hanya bagian dari proses pengabdian. Jadi apapun itu kita akan hadapi. Berarti selama terpilih dan selama terpilih 2017 kemudian dilantiknya 2020, itu masa itu berarti ada apa aja kegiatan Bapak? Sudah terlibatkah sebagai ketua KNPI walaupun belum punya? Iya, tetap banyak program yang kita jalankan. Tetap dijalankan? Iya, meskipun tidak ada legalitas secara formal, belum dilantik, tapi kita tetap beraktivitas karena pada dasarnya yang kami pahami bahwa langkah kami masuk di KMPI itu untuk mengabdi. Persoalan formalitas itu hanya sebuah simbol, tapi pada dasarnya pengabdian itu tetap harus jalan. Mungkin diibaratkan itu sebuah seragam aja gitu. Seragam saja. Seragam saja, tapi pada saat kita tidak menggunakan seragam pun tetap masih bisa bekerja. Hanya media untuk mengabdi. Jadi tanpa KMP pun kita akan tetap mengabdi. Ini luar biasa sekali. Kita baru di awal sudah inspirasinya luar biasa sekali dari Bapak. Saya panggilnya apa nih? Pak Asri. Biar lebih Asri saja lah. Pemuda ya. Iya. Oke, ini dulu sebelum sebagai ketua KNPI kan sebagai ketua BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Maros. Ya itu berarti masih menjabat, kemudian terpilih menjadi ketua KNPI pada saat itu. Alhamdulillah masih menjabat akhir periode. Jadi di BKPRMI itu saya terpilih 2010. Kemudian 2 periode di sana, jadi hampir 8 tahun menjadi ketua BKPRMI di Maros. Ini selalu berhubungan dengan pemuda-pemuda ya? Siap. Nah, saya penasaran melihat track record Bapak sebelum menjadi ketua KNPI dan sebelum menjadi ketua tersebut. Itu apa-apa saja sebelumnya? Sebelumnya memang aktif di masjid. Mulai dari kecil. Itu sudah. Kecil usia berapa? Masih SD lah, masih umur 2 tahun sudah beraktivitas di masjid. Memang hidup jadi masjid. Jadi ini hidup di masjid sebagai remaja masjid atau sebagai apa nih? Ya, tinggal di masjid? Sebagai remaja masjid. Memang ada rumah-rumah kecil di samping masjid, kita nginap di situ. Tapi punya rumah dong? Jelas lah. Asli Maros? Asli Maros. Jadi terus orang tuh gimana pada saat harus nongkrong di masjid terus pada saat itu? Ya beliau malah bersyukur karena hal positif dekat dengan gitu. masjid. Ya. Artinya itu tidak mengganggu juga aktivitas pendidikan. Sekolah tetap jalan, ketika nongkrongnya tetap nongkrong di masjid. Tuh. Yang ditemani juga kan teman-teman yang positif. Iya, berbagi ilmu agama gitu ya. Aura-aura positif lah. Bapak sebagai ketua KNPI melihat pemuda di Kabupaten Maros seperti apa? Kalau pemuda Maros itu saya berpikir dan saya melihat dan mengamati selama ini luar biasa. Saya berani menjamin bahwa dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain di daerah lain,
pemuda Maros termasuk yang punya aktivitas luar biasa. Kreativitas pemuda Maros sangat luar biasa. Itu terlihat dari beberapa momentum acara, misalnya 17-an, kemudian di bulan Ramadan, itu aktivitas pemuda di Maros itu tidak pernah berhenti. Bahkan kalau Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kegiatan tidak pernah berhenti. Itu sangat luar biasa. Pemuda Maros saya kira sudah memperlihatkan bahwa mereka berada satu level lah di atas teman-teman di kabupaten lain. Ini kalau kita berbicara masalah pemuda yang positif. Siap. Tapi masih banyak pemuda-pemuda yang mungkin di jalan yang kurang tepat gitu ya. Ya. Itu bagian dari target pembinaan kita. Kerja keras berarti. Ya, namanya kerja keras, tapi kita berharap bahwa apapun kerja keras kita itu kita nikmati. Supaya nilainya nilai ibadah. Menggembleng mereka seperti apa kalau dari Bapak sendiri? Saya bercerita khusus untuk di BK Premi yang sudah kita lewati. Ya. Di BK Premi kami senantiasa mengajak para pemuda itu untuk beraktivitas di sekitar masjid dulu. Kita tidak mesti memaksa dulu mereka untuk sholat, misalnya yang tidak sholat, tapi tetap ada ajakan untuk sholat, tapi tidak dipaksakan. Akhirnya lambat laun ikut dengan segala aktivitas kita, alhamdulillah banyak yang kemarin kalau diajak sholat, ya silahkan duluan. Alhamdulillah sekarang belum diajak sudah sholat. Karena banyak pemuda sekarang loh, pada saat diajak seperti itu mereka merasa risih. Makanya pola pendekatan kita itu bukan pola pendekatan memaksa. Ya memaksakan gitu ya. Memaksakan. Kalau misalnya masuk BKPRMI harus begini, harus seperti ini, tidak. Bahwa memang inilah bentuk pembinaan. Yang namanya pembinaan itu kan tidak semua berhasil. Pembinaan itu hanya proses. Hasilnya itu ya dari Allah. Bapak sebagai ketua KNPI selama menjabat masih aktif di masjid juga kah? Kita tidak pernah pensiun dari masjid. Dengan kegiatan, maksud saya adalah kegiatan-kegiatan yang tetap. Kebetulan saya diamanahi juga menjadi Dewan Pengurus Pusat BKPRMI. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengawal teman-teman di kabupaten. Walaupun bukan sebagai ketua lagi di sana ya? Bukan sebagai ketua. Ketua itu hanya jabatan. Oke. Tadi berbicara masalah pemuda-pemuda yang mungkin di jalan yang kurang tepat gitu ya. Di Maros ini seperti apa saja yang jalan-jalan kurang tepat itu, Pak? Ada beberapa yang balap konsumsi ada? Narkoba mungkin, obat-obat terlarang ada. Kemudian saya butuh jawaban yang meyakinkan, Pak, bukan yang mungkin, Pak. Saya kira yang yang dilakukan pihak kepolisian baru-baru ini ada beberapa yang ditangkap. Itu sudah membuktikan bahwa itu ada. Berarti ada. Tidak menggunakan kata mungkin lagi berarti ya. Jadi Bapak sudah ketemu dengan mereka, si pelaku-pelaku tersebut? Untuk ketemu setidaknya memberikan nasihat secara pribadi mungkin. Kebetulan ada beberapa yang sempat di tetangga. Jadi sebelumnya memang kita sudah mewanti-wanti itu. Jadi kita selalu menasihati adik-adik, janganlah coba-coba, karena semuanya itu berawal dari coba-coba. Ketika kita berani mengatakan tidak, itu insya Allah kita tidak akan tersentuh dengan hal-hal negatif. Tapi kapan kita berani untuk mencoba, maka kita akan tenggelam di dalamnya. Ketagihan dan akan selalu ingin mencoba. Hampir semua hal-hal negatif seperti itu. Awalnya hanya coba-coba, tapi lama-lama ketagihan dan enak juga. Dan ketika ketagihan selalu mau mengajak juga. Ya karakter setan. Akhirnya terjerumus lah ke sana. Akhirnya terjerumus. Selain pengguna narkoba, hal-hal negatif apa lagi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang mungkin belum berada di jalan yang benar di Kabupaten Maros itu sendiri? Jalan yang benar yang dimaksud ini adalah mungkin lebih ke agama atau mungkin lebih ke hal-hal positif, mungkin seperti terjun terlibat ke ranah politik segala macam. Iya, kalau pemuda Maros sebenarnya kalau saya melihat ya,
hal-hal negatif itu cenderung kurang. Itu oknum-oknum, ya kita tidak hanya segelintir lah. Karena saya melihat pemuda Maros lumayan berpikir positif. Itu terlihat dari banyaknya komunitas-komunitas, baik organisasi maupun komunitas yang formal itu, baik mulai dari tingkat SMA, SMP, bahkan itu sudah ada komunitasnya yang berpikir positif. Tetap di luar itu ada yang lepas kontrol yang seperti dibahasakan tadi, termasuk juga mungkin dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah gunanya organisasi, gunanya kita untuk mengawal adik-adik. Ketika mereka berada di sekeliling kita, selalu beraktivitas dengan kita sibukkan mereka dengan hal-hal positif, insya Allah hal-hal negatif itu akan ditinggalkan. Seperti itulah mungkin pola-pola pendekatan kita yang kita lakukan. Yang tadi kita berbicara masalah hal-hal negatif. Kalau hal-hal positif mungkin anak-anak pemuda ataupun pemuda yang ada di Kabupaten Maros ini kan sudah banyak yang kreatif gitu ya, menghasilkan sebuah karya dan segala macam. Bahkan banyak sekali anak muda di Kabupaten Maros ini sendiri yang sudah membawa nama harum gitu kan, mengharumkan nama Maros itu sendiri. Dari Bapak sendiri, data yang Bapak lihat di Kabupaten Maros, pemuda-pemuda yang terlibat di hal positif itu seperti apa? Luar biasa. Saya mungkin salah satunya sempat mendapat penghargaan di tingkat nasional. Di usia berapa pada saat itu? Waktu jadi ketua BKPRMI. Oke. Kami dapat penghargaan dari DPP BKPRMI, bahkan dari organisasi internasional malah, dunia Melayu, dunia Islam. Itu sempat kami diberikan penghargaan sebagai tokoh yang banyak menginspirasi, banyak mempengaruhi ke hal-hal positif untuk pemuda-pemuda Islam. Seperti itu. Termasuk saya ingin bercerita sedikit satu kisah pada saat saya mengajar mengaji di TPA. Itu bagian, jadi itu bagian dari BKPRMI. Iya, BKPRMI. Jadi saya jadi ketua remaja masjid. Kita sebagai ketua remaja masjid itu membentuk Taman Pendidikan Al-Quran. Banyak karakter yang kami dapat di anak-anak itu, termasuk salah satunya misalnya mereka yang kita bahasakan working home lah. Ya. Orang tuanya ya bisa kerjaannya setiap hari bisa bilang minum. Oh, hal negatif. Ya bisa mempengaruhi anaknya ke hal buruk juga gitu. Artinya tidak menyentuh masjid lah. Alhamdulillah kami didik anaknya, dan kami kasih jadwal. Kami kasih jadwal santri itu azan setiap waktu. Kebetulan ini anak itu suaranya bagus, jadi kasih jadwal. Satu anak ini yang dimaksud? Anak itu kita minta azan, kasih jadwal azan itu subuh. Sungguh luar biasa. Pas si anak ini azan, bapaknya yang tidak pernah, dalam tanda kutip ya, paling kalau Idul Fitri. Ya, kita tidak tahu sholat di rumah apa tidak gitu kan, apalagi datang ke masjid gitu ya. Tiba-tiba datang sholat berjamaah di masjid. Itu luar biasa pengaruhnya. Subuh pula gitu kan? Subuh pula. Ya kan? Itu sungguh meneteskan air mata kita ya. Luar biasa pengaruhnya kita membina anaknya, ternyata yang tersentuh juga orang tuanya. Ini pada saat bapaknya datang ke masjid, bapak ketemu dengan bapaknya langsung pada saat itu? Ketemu. Ngobrol? Sempat ngobrol. Sangat terinspirasi beliau. Beliau sangat terkesan bahwa anaknya yang tidak pernah mereka didik, ternyata mampu mengajak orang untuk kebaikan dengan azan itu tadi. Makanya tumbuh dalam hatinya, wah, anak saya yang memanggil di masjid ini, masa saya tinggal di rumah. Alhamdulillah itu. Kalau sekarang gimana? Inspirasi itu kita tetap jalankan terus. Kita pertahankan hal-hal seperti itu, kita sebarkan. Mungkin itulah yang menjadi dasar teman-teman di BKPRMI mempercayakan kami untuk menjadi ketua di DPD setelah keberhasilan mulai dari tingkat remaja masjid, kemudian ketua DPK di tingkat kecamatan sampai jadi saya tidak pernah mengajukan diri untuk jadi ketua. Bahkan saya cenderung menolak
Ketika ditawarkan? Untuk ditawarkan. Saya dari dulu berorganisasi memang sebenarnya malas jadi ketua. Pengennya jadi pengurus aja gitu ya? Pengurus saja. Saya bilang, saya tidak perlu jadi ketua untuk bekerja. Jadi anggota pun insya Allah saya akan bekerja. Sudah jelas berarti Bapak ketika terpilih jadi ketua pun juga akan selalu terjun ke lapangan gitu? Terjun lapangan. Jadi memang pada dasarnya kita anak lapangan. Jadi cuma yang membuat saya terinspirasi untuk menerima keinginan teman-teman untuk menjadi ketua, bahwa ternyata pada saat kita berada dalam satu organisasi kita bisa mempengaruhi teman-teman untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Tapi ketika kita menjadi ketua, kita yang menentukan kebijakan itu. Ketika kita bukan ketua, walaupun sebaik apapun ide-ide kita tidak bisa mengeksekusinya karena kita bukan ketua. Tapi ketika kita menjadi ketua, ide-ide kita itu yang kadang memang di luar pemikiran orang itu bisa kita eksekusi sendiri. Karena pada dasarnya kadang kita berpikir seperti ini. Saya membaca bahwa apa yang saya pikirkan selalu di luar pikirannya orang-orang. Sehingga ketika kita bahasakan dianggap itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya ya yang kita lakukan adalah pembuktian. Nanti ketika kita sudah buktikan baru teman-teman, oh begitu. Ternyata yang diinginkan seperti itu dan ternyata bisa. Anggapan-anggapan teman yang tidak mungkin, ternyata setelah kita lakukan itu bisa. Akhirnya meyakinkan mereka bahwa ini bisa. Mereka ternyata bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ketua. Ya, betul sekali. Itu yang akhirnya saya menguatkan diri. Sebenarnya saya sangat tidak percaya diri untuk menjadi ketua. Cuma kekuatan itu ingin berbuat sesuatu yang gregetan. Kadang kita ini bisa dieksekusi, tapi karena ketuanya tidak mau eksekusi akhirnya tidak jadi. Itu salah satu landasan gitu ya. Itu yang menjadi akhirnya landasan. Pengen menjadi ketua. Akhirnya siap menjadi ketua dan bismillah itu saya mulai dari remaja masjid. Ketua remaja masjid sampai misalnya menjadi ketua. Dan saya buktikan bahwa saya selalu berpikir sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Yang biasanya orang jalan di jalan A misalnya, saya mencoba-coba jalan B. Bagaimana supaya berubah mindset berpikirnya. Contoh misalnya terkait dengan remaja masjid. Remaja masjid yang identitasnya misalnya membersihkan masjid mungkin, menjadi membantu pengurus masjid mengumumkan saldo masjid, informasi-informasi yang dari menjadi masjid, panitia kegiatan-kegiatan religi. Kita ubah mindset itu menjadi bahwa peran masjid itu luar biasa, peran-peran sosial itu yang kita kembangkan. Itu yang saya kembangkan, akhirnya menjadi sorotan dari pimpinan pusat dan diganjar dengan penghargaan itu tadi. Jadi alhamdulillah selama kepengurusan di BKPRMI kami sudah mengkader kurang lebih 1.000 kader remaja masjid di seluruh Kabupaten Maros. Dan itu sungguh luar biasa, menjadi inspirasi teman-teman remaja masjid bahwa ternyata batasan remaja masjid itu tidak hanya sampai di masjid. Ternyata bisa beraktivitas sosial di luar, bahkan ternyata bisa menjadi ketua KMPI. Itu salah satunya yang menjadi luar biasa gitu ya. Tapi selama menjabat sebagai ketua KNPI ataupun ketua dari organisasi yang lain, Bapak pernah nggak merasa bahwa ada beberapa saran dan juga masukan dari teman-teman pengurus yang Bapak akhirnya harus menyaring dulu gitu loh sebelum memutuskan bahwa oke, silakan kerjakan. Ya jelas. Setiap saran yang masuk itu kita terima dan semua otomatis kita akan pertimbangkan positif negatifnya. Pada dasarnya kita support semua. Jika mudaratnya lebih banyak ya kita tinggalkan. Kalau positifnya ya kenapa tidak, kita dukung full. Itu jadi tidak ada istilah kita menolak, tapi bagaimana memberikan mereka penjelasan bahwa mungkin ini belum tepat atau lebih banyak seperti ini. Ketika ada usulan ya usulannya misalnya A, kita kasih masukan bagusnya kalau begini, artinya tidak ditolak usulnya ini, tidak ditolak usulnya, tapi bagaimana memformatnya menjadi lebih
lebih sempurna, mungkin lebih baik seperti itu. Kalau pemuda yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget mereka bermain game online, menurut Bapak pribadi itu banyak mudaratnya atau gimana? Lebih banyak mudaratnya sebenarnya. Harusnya mereka ngapain? Terlalu banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan. Tapi membuang waktu, baru bangun sudah pegang gadget gitu kan. Bangun ngeteh ataupun ngopi pagi hari, anak muda ini justru menghabiskan banyak waktu di media di game online. Inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat dan sangat miris sekali kalau hidup yang sangat singkat ini kita tidak manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang positif. Ketika kita dilahirkan, itu kita hanya tidak membawa apa-apa. Kita berproses dan kita berharap pengabdian yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala semua. Karena hidup di dunia ini sebenarnya bukan menikmati hidup. Kalau saya ingin bahasakan seperti itu, bahwa hidup di dunia ini kita tidak menikmati hidup, tapi hidup di dunia ini adalah perjuangan, dan karena itu mari kita menikmati perjuangan hidup itu. Jadi bukan menikmati hidup, tapi menikmati perjuangan hidup. Karena hidup ini adalah perjuangan. Mengerjakan tugas-tugas mungkin. Mengerjakan tugas-tugas. Pada dasarnya kalau saya ingin bahasakan bahwa hidup adalah pengabdian. Hidup adalah pengabdian. Itu yang saya ingin garis bawahi, bahwa hidup adalah pengabdian. Jadi dimanapun, apapun posisi kita, baik sebagai guru misalnya, atau KPNS, atau kami sebagai pengusaha dan lain-lain sebagainya, pada dasarnya yang kita ingin lakukan adalah pengabdian untuk masyarakat. Seperti itu. Tapi pada saat pemuda tersebut bermain game online tapi sekedar mengisi waktu, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya sekali-kali lah. Sekali-kali gitu nggak apa-apa ya. Menikmati hidup. Selama tidak. Jangan itu menjadikan hal utama misalnya. Karena saya mendapatkan beberapa teman-teman saya sebagai pemuda gitu ya kan, mendapatkan beberapa teman saya yang justru ada yang benar-benar addicted bermain game online, yang dari bangun sudah bermain game online sampai benar-benar begadang. Betul. Sampai azan subuh pun masih main itu dia. Sangat sia-sianya lah. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Dan ada juga justru yang sekedar isi waktu luang, begadang pun tidak akan dikerjakan oleh dia. Ketika waktu tidur dia akan lepaskan game online tersebut gitu. Jadi yang lebih banyak mudaratnya adalah yang benar-benar menghabiskan banyak waktu di situ ya. Artinya yang kita hidupkan butuh hiburan juga. Iya. Ketika hiburannya di situ ya no problem gitu ya. No problem lah. Kita ada seni juga untuk menikmati perjuangan hidup itu. Saya penasaran dengan pendidikan Bapak, sekolah-sekolah Bapak dulu di mana aja? SD, SMP, SMA-nya di Maros. Kuliahnya di Unhas, Teknik Mesin Unhas 98. Jadi memang makanya pada saat terpilih jadi ketua BKFRMI, ini sinkronnya BKFRMI dengan sarjana teknik ini apa? Itu dia. Tapi pada dasarnya seperti ini, bahwa memang dari awal kita mulai dari kecil yang saya gambarkan tadi, bahwa kita memang hidup di masjid. Oke. Sampai di kampus pun kita aktif di mahasiswa pencinta mushola dan lain-lain sebagainya. Basicnya lebih dari situ gitu ya. Tapi kenapa ambil jurusan itu? Tertarik kah atau cuma coba-coba ikut jurusan itu? Lumayan tertarik. Apa yang membuat tertarik? Yang jelas seperti ini. Kita kebanyakan berpikiran pada saat itu kan orientasi kerja mungkin. Orientasi kerja untuk lulusan teknik itu lumayan besar kan, lumayan besar. Di sisi lain mungkin karakter kita yang ada yang identik lah dengan karakter teknik. Oke. Tapi Bapak pernah bercita-cita, punya impian ataupun punya cita-cita yang memang berhubungan ataupun ada korelasinya dengan jurusan yang pernah diambil pada saat kuliah dulu? Pernah. Kita kan sebenarnya memang selama kuliah, selama proses belajar itu ingin terjun di industri. Oke. Industri. Kemudian setelah selesai,
ternyata kita ditakdirkan untuk lulus PNS. Akhirnya lulus PNS, akhirnya kita mengabdi di Maros. Ikut dengan takdir tersebut. Mungkin kita tidak, ya ini takdir Allah, saya kira tidak ada yang kebetulan. Ya. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin diharapkan tetap mengabdi di Kabupaten Maros, karena seandainya mengikuti keinginan pertama bahwa terjun di industri, ya mungkin tidak di sini lagi. Gitu. Betul. Mungkin sudah berada di luar Maros, luar provinsi, bahkan mungkin di luar negeri gitu. Jadi itu mungkin salah satu, bukan mungkin ya, itu doa yang terkabul. Doa yang terkabul sejak kami bina remaja masjid, bahwa ada keinginan untuk tetap ada di sini. Jadi ketika mendaftar PNS, itu menjadi doa bahwa jika memang kita diperkenankan untuk tetap mengabdi di Maros, berilah jalan untuk bukakanlah jalan. Ternyata alhamdulillah lulus PNS. Akhirnya dipastikanlah bahwa Bapak akan mengabdi di Kabupaten Maros itu sendiri. Ini sudah takdir Allah, saya harus mengabdi di Maros. Makanya mulai dari situ insyaallah kita akan terus mengabdi di Maros. Oke, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Bapak tinggal memilih aja dari 2 pilihan yang saya berikan sebentar. Tadi Bapak tinggal menjawab dengan cepat. Ya. Oke, yang pertama adalah makanan berkuah atau tidak berkuah? Tidak berkuah. Pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Palu basah atau coto Makassar? Coto. Lebih coto Makassar. Kan beda itu ya Pak ya? Ini kalau teman-teman viewers BDD di rumah yang ada di Jakarta pasti bingung. Bedanya apa palu basah dengan coto Makassar? Saya pernah jual dua-duanya. Oh, pernah jual dua-duanya. Kalau palu basah berarti pakai nasi ya? Pakai nasi. Coto Makassar ada enggak? kelapanya. Kalau coto enggak. Hatam betul ya. Pernah jual dua-duanya itu pada saat menjabat sebagai ketua. Orang tua yang jual, orang tua usaha orang tua saya bantu. Masih jualan? Sekarang sudah tidak. Tapi bisa bikin. Orang tua yang bikin. Kita hanya membantu jualkan. Membantu. Sebenarnya sih dulu ikut prosesnya, cuma untuk buatnya. Untuk seenak buatan orang tua pasti nggak seperti itu gitu ya. Beda ya. Kita terlibat di pemasarannya. Oke, berikutnya adalah dicintai atau mencintai. Mencintai. Kenapa? Saya ingin mencintai semua orang, meskipun mungkin banyak yang tidak mencintai kita. Biarkan kita ikhlas mencintai mereka. Bapak merasa banyak yang tidak mencintai Bapak? Sebagai ketua KNPI atau sebagai Bapak pribadi? Sebenarnya kalau mungkin wujud perhatiannya lah itu, sehingga bahasanya mungkin tidak membenci ya, tapi mungkin karena terlalu diperhatikan sehingga adalah mungkin upaya-upaya untuk itu kita rasakan lah, tapi kita anggap itu bumbu-bumbu dari sebuah perjuangan. Tidak dicintai bukan berarti dibenci loh Pak. Tidak dibenci, itu maksud saya seperti itu. Iya. Tapi apakah di sekitar Bapak banyak yang Bapak merasa bahwa saya kurang disenangi di sini? Sebagai orang yang selalu melakukan hal positif, terobosan mungkin, karena ketika kita melakukan sebuah terobosan, otomatis akan banyak merasa terganggu dari zona nyamannya. Disitulah mungkin kadang kita ingin selalu mendapat sedikit tekanan, karena kadang ini seperti ini, orang itu pada dasarnya baik semua, tapi ketika terganggu zona nyamannya, itu akan beriak. Kadang hal itu yang terjadi, karena kita ingin selalu melakukan terobosan di semua bidang, termasuk di organisasi, di masyarakat. Saya rasakan seperti itu, termasuk pada saat jadi remaja masjid, luar biasa tantangannya. Saya yakin orang itu bukan persoalan dia benci kita, tapi karena ada hal yang sudah biasa dilakukan, kemudian kita mencoba melakukan perubahan, ternyata itu tidak disenangi. Seperti baik di kantor pun seperti itu, di organisasi pun seperti itu. Itu bagian dari bumbu-bumbu, kita nikmati saja semua. Oke, bumbu terus gitu ya, bumbu palu basah dan bumbu coto kayaknya lebih enak nih Pak ya. Sebenarnya senang dua-duanya, tapi kalau suruh memilih ya pilih coto saja. Oke, baik. Nah kita akan closing, tapi sebelumnya saya pengen dengarkan harapan Bapak untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Maros sebagai seorang Bapak Asri Said. Ya, saya ingin menyampaikan kepada pemuda Maros bahwa
hidup ini singkat. Mari kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk melakukan sesuatu yang berguna sebesar-besarnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan, tapi bagaimana kita menyatukan hal-hal yang bisa menyatukan, seperti itu. Lebih baik kita yang disakiti daripada kita menyakiti orang. Dan lebih baik kita mencintai daripada cintai gitu ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir berbagi, dan harapannya semoga terkabulkan segera dan pemuda-pemuda yang ada di Maros ini bisa mengikuti jejak prestasi ataupun hal-hal positif yang Bapak sudah kerjakan selama ini. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak inspirasi yang dibagikan pada hari ini untuk viewers BD di rumah. Inspirasi untuk Anda. BD Indonesia pamit mundur, sampai jumpa.